Shalom, perkenalkan nama saya Andre Leonardo Simbolon. Di sini saya akan menceritakan kisah Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Ia termasuk salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman yang disebutkan dalam Ibrani 11. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Karenanya Yesus seringkali disebut anak Daud. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Namun demikian, ia juga salah satu tokoh yang kontras. Di satu sisi, ia berkomitmen teguh kepada Allah, tetapi di sisi lain, ia juga tidak luput dari dosa. Bahkan, dosanya termasuk dosa yang paling serius yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Meskipun demikian, cerita tentang Daud menjadi cerita yang disukai anak-anak dan orang dewasa. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Daud lahir pada era hampir berakhirnya masa hakim-hakim, masa yang sangat kacau dan tidak karuan dalam sejarah Israel. Ia adalah anak ke-8 sekaligus anak bungsu Isai, orang Bethlehem. Saudara laki-lakinya adalah Eliab, Abinadab, Syamah, dan 4 saudara lainnya yang tidak disebutkan namanya. Nama istrinya adalah Mikal, Ahinoam, Abigail, Maakah, Hagit, Abital, Eglah, dan Batsyeba. Anak laki-lakinya bernama Amnon, Daniel, Absalom, Adonia, Sefaca, Yitream, Syamua, Sobab, Nathan, Solomon, Ibar, Elisua, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Sedangkan anak perempuannya bernama Tamar. Saat remaja, Daud bekerja sebagai gembala domba. Sayangnya, di dalam Alkitab kita tidak dapat menemukan banyak informasi tentang orang tua Daud. Nama ayahnya jelas Isai, tetapi menurut banyak spekulasi nama ibunya adalah Nahas. Dalam 2 Samuel 17 ayat 25. Secara fisik, Daud digambarkan sebagai pria yang tampan dengan rambut merah dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 1 Samuel 17 ayat 42. Ia adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang karena beberapa kali ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternaknya yang dijaganya itu. Selain itu, ia juga memiliki keterampilan memainkan suling dan kecapi. Kisah Raja Daud dapat dibaca dalam 1-2 Samuel, 1 Raja-Raja 2, dan 1 Tawarik. Daud menulis sebagian besar kitab Mazmur, dan ia juga disebutkan dalam Matius 1 ayat 1, 6, 22, 43-45, Lukas 1 ayat 32, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Roma 1 ayat 3, dan Ibrani 11 ayat 32. Kehidupan Daud dapat digambarkan seperti naik roller coaster, yaitu naik turun. Selain berada dalam bayang-bayang saudaranya, ia juga terus-menerus melarikan diri dari Saul. Setelah menjadi raja, ia pun seringkali harus melakukan peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Daud pertama kali muncul di kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Setelah itu, ia kerap kali diminta datang ke istana dan memainkan kecapi bagi Raja Saul ketika Saul merasa tertekan. Selanjutnya, kita menemukan kisah kemenangan Daud atas Goliat, jawara Filistin yang berbadan besar, seorang prajurit veteran. Daud adalah seorang pemimpin militer yang hebat. Daud menang karena ia menaruh kepercayaan kepada Allah yang memberi kemenangan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah Saul ditolak Tuhan, ia menjadi begitu membenci Daud dan berulang kali berusaha membunuh Daud. Daud pun menjadi pelarian karena Saul terus-menerus mengejarnya. Akan tetapi, Saul selalu gagal membunuh Daud. Sebaliknya, Daud yang sebenarnya mendapatkan banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tidak mau melakukannya. Saul tewas dalam pertempuran melawan orang Filistin. Sekalipun Saul membenci Daud, Daud justru bersahabat baik dengan anak laki-lakinya, Yonatan. Setelah kematian Saul, Daud pergi ke Hebron. Di sana, ia diurapi menjadi raja, menurut perintah Tuhan. Saat itu, usianya kira-kira 30 tahun. Pada saat Daud akan dilantik menjadi raja, terjadilah perang sipil antara pasukan yang mendukung Daud dan orang-orang yang mendukung Isi-Boset, anak laki-laki Saul.
untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan atas Israel selama 7,5 tahun. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak memihak Daud, dan ketika Isyiboset dibunuh, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Saat menjadi raja, Daud memindahkan pusat kerajaannya dari Hebron ke Yerusalem. 3 bulan kemudian, Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Di sana, tabut perjanjian diletakkan di sebuah peti baru. Selama kurun waktu yang singkat, Daud memerintah dari sungai Nil di Mesir hingga ke sungai Efrat di lembah Tigris dan Efrat. Seperti yang sering kali terjadi pada orang-orang besar, Daud pun tersandung dalam dosa. Raja Daud melakukan perzinahan dengan Batsyeba, istri Uria orang Het. Kemudian ia berusaha menutupi kehamilan Batsyeba, dan ketika ia gagal melakukannya, ia memerintahkan prajuritnya untuk menempatkan Uria di barisan terdepan di medan perang. Syukurlah ketika Nabi Nathan mengungkapkan tentang dosanya itu, Daud benar-benar menyesalinya dan Allah mengampuninya. Namun sebagai konsekuensi atas dosanya itu, anak yang dikandung Batsyeba mati. Sejak itu kesulitan-kesulitan Daud semakin banyak dan beruntun. Dalam keluarga, Daud tidak memperlihatkan figur bapak yang baik dan yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia juga tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah keluarganya. Istri-istri dan anak-anaknya tidak hidup rukun. Bahkan ketika anaknya yang bernama Amnon memerkosa Tamar, saudaranya seayah, Daud tidak melakukan apa-apa. Absalom, kakak Tamar, tidak terima dan membunuh Amnon. Setelah Absalom membunuh Amnon, Daud tidak mau berbicara dengan Absalom. Absalom selanjutnya berusaha mengambil alih kerajaan dan mencetuskan pemberontakan. Lagi-lagi Daud hanya bersikap pasif. Namun karena pasukan Daud kuat, Absalom tewas dalam pemberontakan dan Daud kembali menjadi penguasa di Yerusalem. Dosa Daud yang lain adalah menghitung prajuritnya atau sensus. Hal ini dianggap dosa karena dengan begitu Daud menunjukkan kepercayaannya pada dirinya sendiri dan kurangnya kepercayaannya kepada Allah. Dengan berbuat begitu, dengan sengaja ia melanggar perintah Tuhan yang melarangnya untuk melakukannya. Setelah masa pemerintahannya selama 40,5 tahun, Daud meninggal pada usia 70 tahun dan dikuburkan di kota Daud. Dosa lain yang dilakukan Daud adalah bertindak kejam. Suatu ketidakpedulian terhadap penumpahan darah akhirnya berkembang menjadi kesenangan akan hal itu, dan ia semakin banyak melakukan kekejaman. Karena banyaknya darah yang ia tumpahkan, Daud disebut orang berdarah. Inilah sebabnya Allah tidak mengizinkannya membangun bait suci. Sekalipun ada banyak kesalahan dan kegagalan, kita tetap dapat meneladani Daud karena ia adalah hamba Allah yang berdedikasi dan mau bertobat di hadapan Allah. Berikut ini adalah karakter Daud yang pantas kita contoh. Mengasihi firman Allah dan menulis banyak mazmur. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Menjadi pendoa. Banyak mazmur yang ditulisnya menjadi ungkapan doa. Kita menemukan Daud berdoa di beberapa peristiwa penting dalam hidupnya. Misalnya 2 Samuel 2 ayat 1, 2 Samuel 7 ayat 18-29, dan 1 Tawarikh 29 ayat 10-18. Menghormati kekuasaan. Ia tidak menyimpan dendam terhadap Saul dan tidak mau menyakitinya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah yang diurapi Tuhan. Setelah semua yang Saul lakukan terhadap Daud, ia tidak mau membalas dendam dan bahkan menyatakan kepedihannya atas kematian Saul. Rendah hati. Dalam dua-duanya, Daud menyatakan kerendahan hatinya. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Mau bertobat. Ketika Nathan mengungkapkan tentang dosa perzinahan dan pembunuhan yang dilakukannya, Daud pun segera mengaku. Mazmur 51 adalah pengungkapan kepedihan atas dosanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam Mazmur 51 ayat 1-3. Melayani Tuhan dengan penuh semangat. Semangatnya terlihat ketika Goliat menghina Tuhan yang disembahnya dan ia berkata,
Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ketika ia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, ia merayakan kemenangan Tuhan dan menyembahnya dengan begitu bersemangat. Bahkan ia ingin membangun bait suci di Yerusalem, menyukai musik dan seni-seni yang indah. Daud terampil memainkan harpa dan merupakan seorang penyair berbakat. Ia disebut pemazmur Israel yang manis, memiliki kesaksian yang bagus. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Ia disebut cahaya Israel. Berani, ketika menjaga ternak-ternak ayahnya, Daud membunuh singa dan beruang. Bahkan ia juga membunuh Goliat, seorang prajurit veteran yang lebih berpengalaman daripada dirinya. Ia memimpin sekelompok pejuang yang terampil dan tidak takut berperang. Daud menulis, ia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Semua rakyat Israel memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas terhadap keberanian diri dan keterampilan militernya. Akhirnya para prajurit harus menahan semangatnya untuk berperang. Bijaksana, Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul yang namanya sangat masyhur. Murah hati dan pemaaf, Daud ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Mephiboset anak Yonatan. Daud mengundangnya untuk tinggal di Yerusalem dan makan di meja raja. Meskipun Mephiboset tinggal di Yerusalem selama pemberontakan Absalom, Daud tidak menghukumnya, tetapi memeliharanya sebagai seorang teman. Berkenan di hati Allah, ia mempunyai banyak celah dan kekurangan yang serius, tetapi gaya hidupnya secara umum mengarah pada kebajikan. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil adalah janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri ketika menghadapi tantangan, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan ketika kita berbuat dosa, janganlah takut untuk bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengampuni dan menerima pertobatan kita. Sekian cerita Daud dari saya. Shalom.